Di sebuah sudut kota Yogyakarta yang tenang, berdiri sebuah rumah sederhana dengan dinding kayu yang mulai lapuk termakan usia. Di dalamnya, seorang nenek renta bernama Embok Sari hidup sendiri, merajut kenangan yang tak pernah pudar tentang anaknya yang telah lama pergi. Tak pernah ia sangka, di Lebaran kali ini, sebuah kejutan besar akan mengubah sisa hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rejeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Di usianya yang sudah lebih dari 70 tahun, Embok Sari menjalani hari-hari dengan rutinitas yang sama. Bangun sebelum subuh, menyiapkan teh hangat, lalu duduk di teras rumahnya yang sederhana, memandang jalan setapak di depan rumahnya. Dulu, jalan itu selalu ramai dengan suara tawa anaknya, Nurwanto. Namun, kini hanya sunyi yang tersisa. Hidup dalam kesunyian bukanlah hal yang mudah bagi seorang ibu yang pernah memiliki segalanya. Dulu, rumah ini penuh dengan kehangatan, tawa, dan suara anak-anak kecil berlarian di halaman. Kini, hanya suara burung-burung pagi dan desiran angin yang menjadi teman setianya. Bahkan angin yang bertiup lembut seakan membisikkan kenangan lama yang terus membayang di benaknya. Embok Sari masih mengingat dengan jelas bagaimana dulu ia selalu menunggu kepulangan Nurwanto dari sekolah. Sore hari, ia duduk di bangku kayu dekat pintu, sambil menatap jalan setapak yang berdebu. Begitu melihat sosok kecil dengan tas di punggungnya, hatinya akan meluap dengan bahagia. Nurwanto selalu berlari penuh semangat. Wajahnya cerah karena mengetahui bahwa ibunya menunggunya di rumah. Begitu sampai di depan pintu, ia langsung memeluk Embok Sari erat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun, seiring berjalannya waktu, pelukan itu mulai jarang ia rasakan. Nurwanto semakin sibuk dengan dunianya, teman-temannya, dan mimpi-mimpi yang tumbuh bersamanya. Embok Sari memahami, namun hatinya tak bisa menolak rasa sepi yang mulai merayap. Hingga akhirnya, pada suatu hari yang tak akan pernah ia lupakan, Nurwanto pergi meninggalkan kampung halaman demi kehidupan yang lebih baik di kota. Ia hanya berpamitan singkat, dengan janji bahwa ia akan kembali. Namun, sejak saat itu, keheningan menjadi bagian dari hidup Embok Sari. Setiap sudut rumahnya masih menyimpan jejak kehadiran Nurwanto. Bekas coretan di dinding yang dulu ia buat ketika belajar menulis, meja makan yang selalu ia duduki sambil menceritakan kesehariannya, dan kamar kecilnya yang masih rapi meski tak pernah lagi ditempati. Malam-malam yang dulu ia habiskan dengan membacakan dongeng untuk anaknya, kini berganti dengan sunyi yang menyayat hati. Ia masih sering mendapati dirinya berbicara sendiri, seolah Nurwanto masih ada di sampingnya. Kini, bertahun-tahun telah berlalu. Rambut Embok Sari telah memutih, punggungnya sedikit membungkuk, namun harapan di hatinya belum pudar. Ia tetap menanti, tetap berharap, meski setiap hari yang berlalu semakin menegaskan kenyataan bahwa anaknya mungkin tak akan pernah kembali. Namun, cinta seorang ibu tak mengenal kata menyerah. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia tetap yakin bahwa suatu saat, Nurwanto akan kembali ke pelukannya. Setiap Lebaran tiba, Embok Sari selalu menyiapkan ketupat dan opor ayam, meski ia tahu tak ada yang akan datang untuk menyantapnya. Dulu, Nurwanto sangat menyukai masakan ibunya. Tapi sejak ia pergi ke kota besar untuk bekerja, tak pernah lagi ada kabar. Sudah 30 tahun berlalu. Orang-orang kampung pun telah lama menganggap Nurwanto telah tiada. Namun, hati seorang ibu selalu menyimpan harapan. Ada banyak malam di mana Embok Sari terjaga, menangis dalam sunyi, memikirkan di mana anaknya berada.
Kamar tidurnya yang sederhana terasa semakin luas dan dingin ketika kenangan-kenangan itu menyeruak ke permukaan. Hanya suara detak jam dinding dan nyanyian jangkrik yang menemaninya dalam keheningan malam. Ia sering bertanya-tanya, apakah Nurwanto masih mengingatnya? Apakah ia baik-baik saja? Ataukah ia sudah memiliki keluarga sendiri? Sibuk dengan kehidupannya hingga tak lagi punya waktu untuk ibu yang pernah menggendong dan menimangnya? Hatinya selalu dipenuhi tanda tanya yang tak berjawab. Pernah suatu kali ia bermimpi bertemu dengan Nurwanto, memeluknya erat seperti dulu. Namun, ketika terbangun, hanya air mata yang membasahi bantalnya. Hari demi hari berlalu, dan meski waktu terus berjalan, harapan Embok Sari tak pernah pudar. Ia selalu percaya, suatu hari nanti, Tuhan akan mempertemukan mereka kembali. Ia membayangkan bagaimana jika suatu saat ada ketukan di pintunya, dan saat ia membukanya, di sanalah Nurwanto berdiri dengan senyum yang dulu selalu ia rindukan. Namun, setiap lebaran tiba, bayangan itu semakin memudar, dan realitas kembali menyergap hatinya dengan rasa kesepian yang semakin dalam. Ia tak pernah berhenti berdoa. Setiap sujudnya diisi dengan doa yang sama, agar Nurwanto diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan pada akhirnya, jalan untuk pulang. Namun, meski ia begitu yakin akan kuasa Tuhan, kadang hatinya dihantui ketakutan yang mendalam. Bagaimana jika ia harus meninggal dalam kesendirian, tanpa sempat melihat wajah anaknya lagi? Bagaimana jika doa-doanya selama ini hanya menjadi bisikan yang tak berbalas? Pikiran-pikiran itu sering menghantuinya, membuatnya terisak sendiri di malam-malam yang panjang. Sore itu, di penghujung Ramadan, seorang lelaki paruh-baya berdiri di depan rumah Embok Sari. Wajahnya lelah, namun sorot matanya penuh harapan. Ia mengetuk pelan pintu kayu itu. "Assalamualaikum." Embok Sari, yang tengah duduk di dalam, merasa ada sesuatu yang berbeda dari suara itu. Ia berjalan pelan, membuka pintu, dan mendapati seorang pria asing berdiri di sana. "Ibu." Suara itu terdengar bergetar. Embok Sari mengerjapkan matanya. Ada sesuatu yang familiar dari wajah itu. Namun, mungkinkah? Detik itu terasa seperti waktu berhenti. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap lelaki di depannya dengan pandangan penuh tanya. Rambut lelaki itu sebagian sudah memutih. Wajahnya menua dengan garis-garis kehidupan yang terlihat jelas. Namun, ada sesuatu dalam matanya yang membuat hati Embok Sari bergetar hebat. Itu adalah mata yang sama yang pernah menatapnya penuh cinta bertahun-tahun lalu. Ia ingin berbicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Pria itu adalah Nurwanto. Ia telah mencari ibunya selama 30 tahun, namun jejaknya selalu terputus. Baru kali ini, berkat bantuan seorang teman lama, ia berhasil menemukannya. Namun, kebahagiaan pertemuan ini juga diiringi luka yang mendalam. Nurwanto menangis di kaki ibunya, meminta maaf atas segala kesalahannya di masa lalu. "Ibu, maafkan aku. Bu, aku sudah terlalu lama pergi. Aku mencarimu, tapi aku tak pernah berhasil menemukanmu. Aku takut ibu membenciku." Embok Sari masih terpaku. Air matanya mengalir perlahan. Ia ingin mengangkat tangan dan menyentuh wajah anaknya, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Namun, tubuhnya terasa begitu lemah. Butuh beberapa saat baginya untuk mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi lelaki di depannya. "Nurwanto? Ini benar kamu?" Suaranya bergetar. Nurwanto mengangguk, lalu memeluk ibunya erat, seolah ingin menebus semua tahun yang telah terbuang. Embok Sari menangis, mencium kepala anaknya, merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Meski hatinya penuh dengan kebahagiaan,
Ia juga merasakan duka yang mendalam. Begitu banyak waktu yang telah mereka sia-siakan. Begitu banyak momen yang seharusnya mereka lalui bersama. Malam itu, Lebaran terasa berbeda bagi Embok Sari. Rumah yang selama ini sunyi kini dipenuhi suara tangis dan tawa. Nurwanto tak lagi sendiri. Ia membawa serta keluarganya, istri dan anak-anaknya, untuk mengenalkan mereka pada nenek yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita. Nurwanto menatap wajah ibunya yang kini mulai tersenyum, meskipun masih ada air mata di sudut matanya. Ia berjanji dalam hati, tak akan pernah lagi meninggalkan ibunya sendirian. Tidak ada lagi alasan untuk berpisah. Ia ingin menebus semua kesalahan, semua kehilangan yang pernah terjadi. Ia ingin membahagiakan ibunya di sisa hidupnya. Kisah Embok Sari dan Nurwanto mengajarkan kita tentang arti cinta sejati seorang ibu. Bahwa meski waktu dan jarak memisahkan, hati seorang ibu selalu terbuka untuk anaknya. Untuk kalian yang masih memiliki orang tua, jangan biarkan waktu mencuri kesempatan untuk membahagiakan mereka. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar cerita-cerita inspiratif lainnya terus hadir untuk menghangatkan hati kita semua.